Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Hasanah selaku moderator kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Dwi Sinta Rahmadona selaku pemateri yang pertama dan Eka Safika selaku pemateri yang kedua, dan yang terakhir ada Iin Suhatmi selaku pemateri yang ketiga. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan materi sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber penerimaan daerah dan jenis-jenis belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan dan jenis-jenis belanja daerah. Yang pertama, kita akan membahas sumber-sumber penerimaan daerah. Penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendapatan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah atau yang lebih dikenal dengan PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan. Yang pertama di sini ada pendapatan asli daerah. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Yang kedua adalah dana perimbangan, terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. A. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan SDA. Dana bagi hasil yang bersumber dari pajak terdiri atas pajak bumi dan bangunan, atau lebih dikenal dengan PBB. Pembagian hasil penerimaan PBB diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang PBB, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000, tentang pembagian hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/Pemka 03/2005 tanggal 23 Mei 2005. B. Dana alokasi umum dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN DAU untuk satu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto per kapita, dan indeks pembagian manusia. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD dan dana bagi hasil. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai di negeri sipil daerah provinsi DAU antar daerah provinsi dan kabupaten atau kota. Ditetapkan berdasarkan imbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten atau kota. C. Dana alokasi khusus DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk menandai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kegiatan khusus itu sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam APBN. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. D. Lain-lain pendapatan. Antara lain terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat. Pendapatan hibah merupakan bantuan yang tidak mengikat. Dana darurat berasal dari APBN untuk keperluan mendesak.
yang diakibatkan oleh bencana nasional atau peristiwa luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD. Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten atau kota, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang juga termasuk lain-lain pendapatan. B. Pembiayaan. Pembiayaan bersumber dari sisa-sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis-jenis belanja daerah. Pengeluaran atau belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten kota. Belanja daerah terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagiannya atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antar pemerintah dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undang. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan untuk meningkatkan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial. Selanjutnya, A. Belanja daerah menurut pemerintahan. Klasifikasi belanja adalah menurut pemerintah terdiri dari 3 belanja urusan wajib dan urusan pilihan. Yang pertama, urusan wajib. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib antara lain mencakup pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan perumahan rakyat. Yang kedua, klasifikasi belanja menurut urusan pilihan antara lain mencakup pertanian, kehutanan, dan sumber daya mineral. Belanja menurut urusan pemerintahan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut urusan wajib dan urusan pilihan. Penanganannya dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undang. Selanjutnya, yang B. Belanja daerah menurut fungsi. Klarifikasinya yaitu digunakan untuk tujuan keselarasan dan keterpaduan pengelolaan keuangan negara, antara lain terdiri dari pelayanan umum, ketertiban, dan ketentraman ekonomi lingkungan hidup. Selanjutnya, yang C. Belanja daerah menurut organisasi dan program. Klarifikasinya yaitu disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang terakhir, bagian D. Belanja daerah menurut kelompok belanja. Klarifikasinya yaitu terdiri dari kelompok belanja tidak langsung dan kelompok belanja langsung. Yang pertama, kelompok tidak langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terikat secara langsung yang dapat kami sampaikan, kurang dengan dan pelaksanaan program dengan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung terdiri dari pegawai, bunga, subsidi hibah, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang kedua, kelompok belanja langsung. Sementara itu, kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Baiklah, itu tadi pemaparan yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.